Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat luar biasa. Jumpa kembali bersama Bapak Toto Priyono. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga tentang manusia dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita saatnya mengamati. Di layar sudah ada peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Silahkan diamati peta tersebut. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada 5 pertanyaan, ayo kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya Indonesia? Ya, pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pertanyaan kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabnya adalah pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Pertanyaan ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Pertanyaan nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Dan pertanyaan kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Dan ini kamu harus tahu ya, kamu ya harus jawab sendiri ya. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya kita mengamati wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman sukunya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang kita amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Atau kamu bisa membuat referensi atlas atau buku yang lain ya. Setelah kamu mengamati dan memahami persebaran suku bangsa Indonesia melalui peta, kamu sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut ini. Nah, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Atau bisa menebak-nebak ya. Siap, sekarang kita mulai. Yang pertama ini kita lihat gambarnya ya, untuk mempermudah. Gambar pakaian adat yang paling atas ini adalah pakaian adat dari pulau mana? Iya, Papua ya. Kamu tarik ya gambarnya itu. Pakai tombak yang di atas ya gambarnya. Kemudian gambar yang kedua, bawahnya di bawah Papua dari pulau, ya, Pulau Kalimantan. Dan berikutnya ini adalah pakaian adat dari pulau, ya, Pulau Sumatera. Dan bawahnya pasangan putra-putri ini masuk adat Pulau Nusa Tenggara. Dan berikutnya ya, tentu sangat terkenal kan bagi kalian yang mendiami Pulau Jawa atau tempat tinggal kita ya.
Dan berikutnya yang bawahnya Pulau Jawa. Nah, ini juga tidak asing bagi kalian. Iya, pakaian adat dari Pulau Bali. Dan berikutnya pakaian adat dari Pulau Maluku. Dan paling akhir adalah pakaian adat Pulau Sulawesi. Mudah kan? Oke anak-anak, kita lanjut. Sekarang saatnya kita membaca. Ya, sudah ada di layar. Sekarang kita baca ya. Judulnya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama yang merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap yang saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan memecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai masyarakat. Sebagai salah satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam suatu agama atau intaran umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain, kerukunan antar umat agama yang berbeda dengan pemerintah. Hal ini perlu diberlakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian tempat ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan serta penyiar agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intaran umat beragama. Perbedaan pandangan dalam suatu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan inilah harus diupayakan agar tidak saling berasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan adanya perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, berikut dari bacaan di atas tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf pertama, ide pokoknya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi umat beragama. Nah, sekarang paragraf yang kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian yang ketiga, ide pokok paragraf 3, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang direncanakan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf keempat, ide
Jadi pokoknya Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa mencapai hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Dan yang kelima, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Dan kerukunan yang keenam, Tri Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Yang ketujuh, Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dan menjaga kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai yang Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, di lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah memilih teman hanya yang kaya saja. Selanjutnya, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah pada teman. Selanjutnya, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan terakhir mengejek teman. Dan yang di rumah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yang pertama adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau memakai makanan yang menganggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, melaksanakan masakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Kemudian di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Oke, anak-anak, saatnya kita mengamati gambar yang ada di layar. Sudah ada beberapa gambar, ya, sekarang kita amati bareng-bareng. Ada banyak sekali gambar yang semuanya tertata rapi yang ada di soal-soal yang sebelumnya ya. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya sangat luas berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar, pulau kecil, dan baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pecah, justru menjadi pemersatu berdasarkan Pancasila. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi? Cukup mudah bukan? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Mudah-mudahan tayangan tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap semangat dan terus belajar. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.